Genre with Miracle. Chapter 1. What's your dream? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Swinanti. Hari ini kita akan belajar bersama untuk lebih mengenali program substansi genre. Apa saja sih program-program dari genre ini? Langsung saja kita mulai. Berbicara tentang impian, siapa manusia di dunia ini yang tidak punya impian? Mengenyam pendidikan dengan baik, bekerja sesuai dengan passion, dengan minat, dengan bakat, dan juga membangun keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintai. Tentu bahagia sekali, bukan? Namun, faktanya di Indonesia banyak sekali remaja yang tidak bisa merasakan indahnya kehidupan seperti penjabaran di atas. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satu faktornya adalah pernikahan di usia dini. Indonesia sendiri mendapat peringkat kedua se-ASEAN dan juga peringkat ketujuh di dunia sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak paling tinggi. Faktanya, remaja adalah sebuah aset bagi negara yang nantinya mereka akan berdedikasi, bersinergi bersama untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Maka dari itu, dengan adanya program genre diharapkan nantinya dapat membantu remaja untuk bisa menekan berbagai permasalahan yang muncul di antara mereka. Ada 8 program genre yang diharapkan bisa membantu. Yang pertama adalah narkoba, yang kedua adalah HIV atau AIDS, yang ketiga adalah free sex, yang keempat adalah pendewasaan usia perkawinan, yang kelima adalah life skill, yang keenam adalah 8 fungsi keluarga, yang ketujuh adalah gender, dan yang terakhir adalah KIE atau advokasi. Dari 8 substansi tersebut, hari ini kita akan membahas tentang PUP. Apa sih yang dimaksud dengan PUP? PUP adalah singkatan dari pendewasaan usia perkawinan, yang mana menurut BKKBN adalah batasan usia untuk upaya meningkatkan pernikahan pertama bagi perempuan yaitu 21 tahun dan juga bagi laki-laki 25 tahun. Batasan usia ini dianggap sudah siap untuk melanjutkan kehidupan berkeluarga dilihat dari sisi ekonomi, sisi psikologis, dan juga sisi kesehatan. Lalu, apa sih tujuan dari PUP ini? Ada 3 tujuan mengapa PUP penting diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah menunda perkawinan pada remaja pada batasan usia siap berkeluarga. Yang kedua adalah mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang dewasa. Yang ketiga adalah menunda apabila terjadi pernikahan dini agar kehamilan terjadi pada usia yang sudah cukup atau yang dewasa. Mengapa? Karena diharapkan agar remaja Indonesia nantinya mampu membangun keluarga yang baik, yang sehat, dan juga tumbuh berkualitas. Selanjutnya, mengapa sih PUP penting diketahui oleh remaja? Ada 5 aspek mengapa PUP penting diketahui. Aspek yang pertama adalah aspek kesehatan. Remaja perempuan di bawah usia 21 tahun sangat tidak dianjurkan untuk mengandung. Karena pada usia tersebut sedang terjadi fase untuk tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikis. Karena untuk menghindari kemungkinan seperti keguguran, prematur, atau kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, ataupun kemungkinan terpuruk seperti bayi meninggal ataupun ibu yang meninggal. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami berbagai permasalahan, terutama yang utama adalah permasalahan ekonomi. Dan karena hal ini, maka akan terjadi banyak sekali hal seperti
perceraian, dan lain sebagainya dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, ataupun kebutuhan lainnya. Aspek yang ketiga adalah aspek psikologis. Aspek psikologis sangat diperlukan ketika pasangan memasuki kehidupan berkeluarga. Apabila terjadi berbagai permasalahan yang timbul, maka mereka akan mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Seperti contohnya juga seorang suami dan istri mengetahui hak-hak masing-masing. Seorang istri mengetahui hak dan kewajibannya, dan juga seorang suami mengetahui hak dan kewajibannya. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah banyak sekali permasalahan seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, ataupun emosi yang tidak stabil, atau bahkan yang tidak diinginkan adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Pastinya hal itu tidak ingin terjadi, bukan? Maka dari itu, aspek psikologi ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pasangan, karena nantinya ketika menghadapi berbagai permasalahan, mereka akan mampu untuk menyelesaikan dengan baik, yang nantinya pasti akan berdampak kepada kehidupan mereka, akan bahagia, sejahtera, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dilihat dari aspek pendidikan. PUP memberikan kesempatan yang lebih luas bagi remaja untuk mempersiapkan, merencanakan masa depan lebih baik, terutama dalam bidang pendidikan. Lebih luasnya bisa dikatakan seperti ini. Apabila semua remaja di Indonesia mampu menunda pernikahan sampai usia ideal, maka pastinya akan berdampak kepada pendidikan mereka. Mereka akan mendapatkan pendidikan dengan baik, mereka akan bekerja sesuai dengan passion dan juga minatnya, yang nantinya juga akan berdampak kepada kehidupan keluarga mereka, mapan, tentram, ya seperti itu. Pasti teman-teman ingin sekali punya kehidupan yang seperti itu. Yang kelima adalah dilihat dari aspek kependudukan. Kita semua tahu bahwa Indonesia menempati tempat keempat sebagai negara dengan penduduk terpadat di dunia. Yang ini artinya bahwa remaja Indonesia itu sangat banyak, sangat besar. Nah, adanya PUP diharapkan akan berdampak terhadap semakin banyaknya mereka, namun semakin meningkat juga kualitas penduduk Indonesia. Dan juga mengapa PUP sangat diperlukan untuk menekan berbagai permasalahan yang terjadi, karena apabila seorang wanita menikah dalam usia yang sangat dini, tentu akan memperpanjang usia fertilitasnya atau kelahiran. Jadi semakin dia lama pernikahannya, maka akan menambah penduduk yang ada di Indonesia, yang pastinya akan berdampak terhadap banyak sekali aspek. Nah, teman-teman semua, dengan adanya PUP ini diharapkan dapat menekan berbagai permasalahan yang timbul dikarenakan oleh pernikahan dini, seperti contoh belum kemapanan emosional, psikologis, dan kemapanan finansial, dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi diharapkan PUP ini nantinya akan berdampak terhadap kualitas tumbuh kembang sebuah keluarga, yang nantinya hal ini pun akan berpengaruh kepada negara kita. Semakin banyaknya penduduk Indonesia diharapkan juga semakin meningkat kualitasnya. Nah, penjabaran substansi PUP tadi adalah salah satu dari program Genre. Program-program Genre ini disosialisasikan kepada anak sekolah, masyarakat, keluarga, dan juga lingkup yang lebih besar. Ya pastinya diharapkan mampu membawa dampak dan juga menekan berbagai permasalahan yang terjadi pada para remaja. Itu sedikit yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan teman-teman semua. Sampai jumpa di substansi genre berikutnya. Teruslah tumbuh menjadi remaja yang berani, menginspirasi, dan juga berprestasi. Saya Tias Winanti pamit undur diri. Jangan lupa, jadilah remaja yang tidak hanya banyak drama, tapi juga banyak sekali karya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.